Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit memaparkan tentang legalitas perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia. Secara yuridis, perkawinan di Indonesia diatur dalam UU pasal nomor 1 tahun 1974, di mana di dalamnya juga mengatur tentang perkawinan beda agama. Menurut pasal 4 berbunyi, perkawinan sah apabila dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing sesuai dengan pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan. Kemudian pasal 40 dilarang melakukan pernikahan dengan wanita kecuali dalam keadaan tertentu. Yang pertama adalah jika si wanita tersebut adalah masih dalam iddah. Yang kedua, jika wanita tersebut masih dalam satu ikatan dengan si laki-laki yang lain. Tidak sekufu tidak dapat menjadikan batalnya suatu pernikahan kecuali jika tidak sekufu dengan agama dan kepercayaan. Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia harus sesuai dalam hukum Islam. Dari penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di Indonesia harus di dalam lingkup ruang agama yang sebagaimana sudah diwahyukan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, wala tu'ankihul musyrikati hatta yu'min wala abadum mu'minatin khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tu'ankihul musyrikina hatta yu'minu wala abadum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih, ila akhir ayat. Status hukum perkawinan beda agama menurut praktisi dan para ahli secara garis besar ditemui 3 pandangan. Yang pertama, tidak diperbolehkan karena melanggar pasal 2 ayat 1 UU 1974. Yang kedua, diperbolehkan karena mengacu pada UUP ayat 57, yaitu di mana dua orang Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan. Kemudian pendapat yang ketiga, UUP di Indonesia perlu disempurnakan kembali. Selanjutnya adalah problematika perkawinan beda agama. Nah, dari penjelasan di atas tadi sudah jelas diterangkan bahwa perkawinan beda agama dalam hukum positif tidak diperbolehkan. Tapi bagaimana jika seorang itu tetap saja melaksanakan perkawinan beda agama? Yang terjadi yang pertama, pasti ketika suatu yang halal dan haram sudah ditentukan dan mereka melanggar ketentuan itu, pasti yang pertama dalam hukum agama pernikahan tidak dibenarkan dan hukumnya tidak sah, berakibat pada hubungan yang dilakukannya setiap hari, yaitu terjadinya perzinaan atau kumpul kebo. Yang kedua, memunculkan kontroversi yang berasal dari mempelai pria dan mempelai wanita yang menyangkutkan pada keluarganya, karena di agama ini adalah hal yang sangat sensitif. Kemudian yang ketiga, dalam UUP perkawinan belum membahas spesifik tentang perkawinan beda agama. Selanjutnya mengenai lelaki ahli kitab Yahudi dan Nasrani haram menikahi wanita muslimah. Nah, lelaki ahli kitab Yahudi dan Nasrani haram menikahi wanita muslimah ini tidak ada kesamaan lagi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 221. Maka Imam Ibnu Qodamah Al-Maqdisi menegaskan, dan tidak halal bagi muslimah nikah dengan lelaki kafir, baik keadaannya kafir atau ahli kitab ataupun bukan kitabi. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi
hafidhahullah berkata, tidak halal bagi muslimah menikah dengan orang kafir secara mutlak, baik ahlul kitab maupun bukan. Para ulama mengemukakan larangan muslimah dinikahi oleh lelaki ahli kitab atau non-muslim itu sebagian cukup menyebutkannya dengan lafal musyrik atau kafir. Karena maknanya sudah jelas, kafir itu mencakup ahli kitab dan musyrik. Di samping itu, tidak ada ataupun hadis yang memperbolehkan lelaki kafir, baik ahli kitab maupun musyrik, yang boleh menikahi muslimah. Setelah turun ayat 10 surah Al-Mumtahanah, sehingga tidak ada kesamaran lagi walaupun hanya disebut kafir. Sudah langsung mencakup kafir dari jenis ahli kitab dan kafir musyrik. Bahkan lafal musyrik saja para ulama sudah memasukkan seluruh non-muslim dalam hal lelaki musyrik, dilarang dinikahi dengan wanita muslimah. Yang dimaksud musyrik di sini adalah semua orang yang tidak beragama Islam, mencakup penyembahan berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang murtad dari Islam. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, jangan menikahkan wanita muslimah dengan orang musyrik. Dan umat ini telah berjima bahwa laki-laki musyrik itu tidak boleh menggauli wanita mukminah, bagaimanapun bentuknya, karena perbuatan itu merupakan penghinaan terhadap Islam. Ibnu Abdul Bar berkata, ulama ijma, bahwa muslimah tidak halal menjadi istri orang kafir. Yang selanjutnya yaitu legalitas perkawinan beda agama pada lembaga pencatatan perkawinan. Di Indonesia terdapat 2 lembaga yang mencatat perkawinan. Yang pertama yaitu KUA bagi masyarakat yang agama Islam, dan yang kedua adalah KCS atau Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang bukan agama Islam atau non-Islam. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan bagaimana dengan adanya perkawinan beda agama? Menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dan WNA. Jadi beda agama itu antara WNI dan WNA, bukan beda agama masyarakat yang dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa di antara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampau pusing karena bisa menikah di negeri lain. Namun bagaimana yang kondisi ekonominya serba pas-pasan, tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum. Ada 2 cara dalam menyikapi legalitas perkawinan beda agama ini. Yang pertama, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama. Namun ini dapat berarti penyelundupan agama. Setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Itu yang terjadi pada cara menyikapi yang pertama ini. Jadi cara ini sangat tidak dianjurkan. Yang kedua itu berdasarkan putusan MA nomor 1400/PDT/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh seorang Kristen dengan lelaki Muslim. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa dengan mengajukan pencatatan perkawinan di KCS, maka seorang laki-laki Muslim itu telah menghiraukan peraturan agama Islam tentang perkawinan. Dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka KCS harus melangsungkan perkawinan tersebut. Secara kontrario, maka KUA wajib melangsungkan perkawinannya karena perempuan yang beragama Nasrani tersebut tidak lagi menghiraukan statusnya yang beragama Nasrani. Oleh karena itu, melakukan penundukan hukum secara jelas kepada seluruh hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan.